obat sirup demam dilarang untuk anak-anak. So, gimana sih ceritanya? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di channel Apothekers Universe yang akan membahas cerita suka dan duka seputar dunia farmasi, baik itu tentang obat, herbal, kosmetik, dan hal-hal lainnya yang masih relevan dengan dunia farmasi. Bareng saya, Bang Hendra. Yuk tebar manfaat selalu di sekitar. Baik, kali ini saya akan membahas ya isu tentang kesehatan ya, yang masih hot ini, yaitu tentang sediaan obat sirup yang sementara ini dilarang oleh Kementerian Kesehatan. Kenapa sih? Yuk kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, hal ini terjadi karena ada pencemaran zat berbahaya dalam pelarut sirup-sirup untuk obat anak tersebut. Jadi ini bisa menyebabkan keracunan, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Ini pertama kali ditemukan adalah di negara Afrika ya, yaitu tepatnya di Gambia. Itu diketahui lebih dari 60 anak dan balita meninggal ya, bahkan meninggal. Awalnya gagal ginjal akut, kemudian meninggal. Setelah diteliti ternyata ada kandungan cemaran berbahaya dalam sirup anak yang dikonsumsi gitu. Sediaan obat sirup anak yang dikonsumsi yaitu mengandung etilen glikol atau dietilen glikol, yaitu sebenarnya transformasi dari ataupun cemaran dari bahan pelarut dari obat-obat. Dalam hal ini di kasus yang di Gambia adalah obat demam, alergi, dan batuk flu gitu ya. Jadi ini memang untuk anak-anak. Jadi di sirup itu ada bahan aktif, ada bahan tambahan. Bahan tambahan itu macam-macam ya, bisa berupa pelarut, bisa berupa tambahan pemanis dan sebagainya, perasa dan sebagainya. Nah, dalam hal ini adalah pelarutnya. Jadi katakanlah sekarang kita bahas obat demam ya. Obat demam itu katakanlah dalam hal ini adalah paracetamol. Paracetamol itu sudah lama dinyatakan aman ya. Namun untuk sediaan anak ya, untuk peruntukan anak itu kan tidak bisa mengkonsumsi dalam bentuk tablet langsung gitu ya. Jadi butuh diformulasi sedemikian rupa agar gampang atau disukai anak-anak. Jadilah terbentuk dalam bentuk sediaan sirup. Kenapa dalam bentuk sirup itu ditambahkan zat-zat tadi gitu ya. Katakanlah pelarutnya itu harus disesuaikan dengan sediaan bahan obat utamanya, paracetamol. Paracetamol itu tidak larut dalam air, maka ditambahlah sejenis macam-macam ya. Salah satunya adalah propylen glikol. Nah, itu kan sebenarnya bentuk transformasi dari glikol tadi ya. Glikol tadi itu punya macam-macam ya turunannya dan sebagainya, sehingga aman dikonsumsi oleh kita. Setiap zat kimia itu ada batas amannya sebenarnya, tapi ketika sudah melebihin itu menjadi beracun. Bahkan semuanya obat itu sebenarnya seperti itu sifatnya. Jika tepat dosisnya dia bermanfaat, tapi jika lebih itu bisa beracun ya. Itu intinya obat. Jadi obat itu seperti pedang bermata dua gitu ya. Satu sisi jika benar digunakan itu bisa memberi manfaat, tapi jika penyalahgunaan bisa berbahaya. So, bagaimana yang di Indonesia? Ternyata baru-baru ini juga di Indonesia ditemukan kasus yang hampir mirip gitu ya. Jadi akhirnya pemerintah melakukan kewaspadaan ya, kewaspadaan yang bisa dikatakan terlalu berhati-hati gitu ya. Karena di dunia farmasi itu sebenarnya sudah ada alurnya jika ada cacat produk. Jadi ada istilahnya recall produk. Jadi setiap pabrik pada saat membuat produk dia akan mempunyai batch nomor atau penomoran pembuatan obat pada hari dan tanggal tertentu. Ini loh nomornya, nomor batch istilahnya. Jadi seandainya ini diedarkan, kemudian mereka juga akan ada pertinggalnya yang bisa diuji pada saat ada kasus seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya cukup kasus per kasus gitu ya jika memang ada kejadian. Jangan digeneralisir. Kenapa? Karena kejadian seperti ini membuat panik pertama. Kedua, orang tua akan bingung gitu ya. Jadi anak-anaknya kalau sakit berobat atau enggak. Misalnya
di kasus di Gambia tersebut ternyata diteliti bahwa ada beberapa produk yang tercemar dari etilen dan di etilen glikol tadi. Nah, itu yang ditarik dan mungkin pabrikannya langsung yang ditegur untuk memperbaiki hal tersebut, dan mungkin tanggung jawabnya tentu ke pabriknya kenapa ini bisa terjadi. Nah, itu yang pertama harus kita ketahui dan harus kita pahami. Jadi tidak semua secara generalisir itu tidak perbolehkan gitu ya. Seharusnya kan dibahas kasus per kasus. Itu menurut hemat saya. Karena kenapa? Jadi orang tua pada bingung dan takut sekarang kan. Oke. Namun pemerintah dalam hal ini ya, karena merupakan hal yang bisa menyebabkan kematian, maka pemerintah mengambil langkah yang sangat waspada ya, sangat hati-hati. Sebenarnya ya plus minus, mungkin plusnya jadi mencegah kematian atau keracunan dari tercemarnya bahan tersebut. Tapi kerugiannya apa? Jadi kepanikan dan orang tua akan jadi takut mau berobat atau memberikan obat ketika anaknya demam ataupun ketika anaknya sakit. Nah, jadi buat bunda dan ayah yang punya buah hati itu harus lebih selektif sekarang mau nggak mau ya. Tentu dari keputusan pemerintah ini akan ada pro dan kontra ya. Pro-nya tadi saya bilang mencegah tingkat kematian yang mungkin nantinya lebih tinggi, tapi kontranya bagi tenaga kesehatan ataupun bagi orang tua yang masih ragu-ragu itu bingung, jadi takut gitu ya, padahal anaknya udah demam banget nih ya, nggak ada pilihan lain lagi, gimana nih, apa pilihannya kan gitu, seperti itu. Baik, kembali ke topik utama kita, yaitu pilihan obat selain sirup apa sih buat buah hati kita, katakanlah gitu kan. Buah hati kita mungkin butuh alternatif lain ini, selain sirup apa, sediaan untuk demam khususnya kira-kira apa sih yang bisa kita berikan dan aman dan masih bisa dibeli atau bisa kita sediakan di rumah gitu ya. Ya contohnya adalah tablet hisap. Tablet hisap itu banyak macamnya ya, yang notabene-nya mengandung obat demam paracetamol. Cuman sedemikian rupa tablet hisap itu diformulasi sedemikian rupa sehingga masih bisa dikonsumsi oleh anak-anak gitu ya. Jadi ada dosisnya juga Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai salah, walaupun rasanya seperti permen. Kadang anak-anak kan enak minta lagi, jangan. Ini kan konsepnya adalah obat demam ya. Jadi tetap diberikan sesuai dosisnya, sesuai dengan anjuran dari dokter. Yang itu sediaan yang pertama, yaitu sediaan tablet hisap ya. Mungkin ini contohnya. Saya nggak nyebutin merek ya. Kemudian pilihan yang selanjutnya adalah dengan serbuk atau pulveres bahasa farmasinya ya. Nah, itu sediaan yang diracik dari obat utamanya mungkin, tapi pada kelemahannya ini biasanya harus diresepkan oleh dokter. Jadi yang dokter khususnya spesialis anak, dokter spesialis dengan dosis untuk umur atau berat anak ya disesuaikan, nanti akan diracik oleh tim dari farmasi atau apoteker yang akan meracik dan membagi dosis-dosis serbuk tadi ke dalam dosis-dosis yang sudah disesuaikan gitu ya. Tapi kelemahannya untuk dosis ini bisa saja rasanya pahit, walaupun nanti bisa ditutupin dengan tablet pemanis buatan gitu, nanti dicampur di serbuknya itu biar rasanya tidak terlalu pahit, itu bisa aja. Tapi tetap saja ini jadinya kurang praktis dan memakan waktu. Jadi membuat serbuk-serbuk tadi ya, yang tadinya dalam tablet kemudian disesuaikan untuk anak, dibagi dosisnya menjadi lebih kecil sehingga bisa dikonsumsi untuk anak. Itu pilihan kedua dengan serbuk ya. Kemudian pilihan ketiga adalah dengan suppositoria, yaitu sediaan seperti peluru yang dimasukkan ke dalam anus anak ya. Itu tidak semua orang paham penggunaannya. Jadi sediaan ini memang disimpan di dalam kulkas dan berisi obat-obat kandungannya untuk demam ya. Ini kan kita konsepnya membahas obat demam untuk alternatif untuk anak selain sirup. Tadi yang pertama saya ulangi lagi, ada tablet hisap, kemudian bisa dalam bentuk serbuk yang diresepkan oleh dokter atau dokter anak gitu ya. Yang ketiga adalah suppositoria yang berbentuk peluru yang disimpan di dalam kulkas kemudian dimasukkan ke dalam anus, itu akan meleleh
Jadi di dalam daerah anus itu ada saraf-saraf yang bisa diserap obatnya oleh tubuh dan akan masuk ke dalam peredaran darah, itu ya sifatnya. Nah, pilihan 3 tadi bisa dibeli secara bebas ya di apotik gitu ya, tapi tetap saja harus ada anjuran dari dokter dan minimal cara pakainya minta anjuran dari apoteker gitu ya. Kemudian apalagi alternatif yang bisa kita gunakan bunda dan ayah untuk buah hatinya gitu, mungkin bisa ditambah dengan plester seperti ini. Jadi konsepnya plester ini ditempel di dahi dan mengurangi rasa tidak nyaman ketika anak demam gitu ya. Jadi ini bisa jadi penambah dari selain tadi tiga alternatif obat tadi. Ini bisa juga digunakan untuk anak gitu ya, untuk anak ya. Jadi biar tidak terlalu rewel gitu, jadi bisa mengurangi ya secara topikal atau penggunaannya di luar hanya ditempel di patch gitu ya. Kemudian saya sarankan juga harus memiliki termometer ya, baik yang digital ataupun yang manual. Tapi sekarang untuk yang digital juga gampang didapatkan dan harganya juga masih ekonomis. Saya sarankan itu paling tidak di rumah kita punya, untuk anak atau buat kita pun sebagai orang dewasa juga butuh. Karena jika nanti demamnya sudah terlalu lebih dan tidak wajar, kita bisa langsung membawa anak atau buah hati kita ke IGD terdekat kita. Karena kalau sudah panasnya sudah di atas ya udah mendekati 39 ke atas, itu sebaiknya kita rujuk ke IGD, karena memang ada obat-obatan yang memang hanya bisa diberikan oleh dokter ya, tidak bisa langsung dibeli bebas. Jadi harus ke rumah sakit atau ke instalasi gawat darurat terdekat, entah itu puskesmas atau rumah sakit. Oke. Jadi saran saya untuk tidak selalu panik atas dengan informasi ini, dan pintar-pintar, tidak semua yang tersajikan di sosial media ataupun grup-grup WhatsApp itu cari tahu dulu sumbernya apakah benar atau enggak. Nah, saran saya selalu pantau dari situs Kementerian Kesehatan dan BPOM ya. Bahkan BPOM sudah mulai merilis nih obat-obat yang sudah positif mengandung tadi sirup-sirup yang sudah tercemar dengan EG dan DEG, etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi update terus, pantau ya, jangan sampai ibu-ibu menggunakan obat-obat yang sudah pasti tercemar tadi. Ya itu kan sudah ada risetnya, jadi kan sudah ada acuannya dari BPOM. Oke, terima kasih, semoga konten ini bermanfaat. Mohon di-share dan selalu tebar manfaat.